bagaimana peran ulama sehingga bisa bergerak, sehingga apa yang apa istilahnya menjadi cita-cita untuk tegaknya daulah itu bisa diwujudkan ya. Silakan Ustaz Farhan. Baik. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Jadi Pak Ustaz Nur Hidayat sama Pak Rifai dan Ustaz Asep ya. Ulama banyak tadi singgung ya, mereka ilmunya juga luas ya, kitab-kitabnya jibun. Tapi kemudian seakan belum tergerak ya. Jadi memang tadi disinggung oleh Ustadz Fahmi bahwa Islam yang mampu menggerakkan itu adalah Islam ketika dipahami sebagai sebuah sistem kehidupan. Ketika Islam itu sebatas dipahami sebagai sebuah serangkaian ibadah yang ritual, ibadah mahdoh, mereka tidak melihat ada masalah apa-apa. Toh mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, mereka bisa bolak-balik umroh dan haji, mereka zakat. Apalagi masalahnya? Itu cara pandang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka dilabeli sebagai ustadz atau dilabeli sebagai seorang yang alim. Ya. Tapi bayangkan jika para tokoh umat ini, para alim ulama ini, para kiai memahami Islam itu benar-benar seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran, seperti benar-benar yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan Rasulullah SAW. Apakah Islam itu hanya sebatas kita bebas melakukan ibadah mahdoh? Sebagaimana dengan ayat yang kita baca setiap hari, misalnya tentang peradilan, bahwa kalau orang berzina harusnya dia dicambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Atau kita baca tentang pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kita potong tangannya. Atau misalnya ayat-ayat yang bicara tentang sistem pemerintahan, sistem politik. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana ya sikap kita ketika membaca ayat misalnya haram terjadi monopoli oleh oligarki? Kan ada dalam surah Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Enggak boleh harta itu kemudian beredar di segelintir orang-orang kaya semata. Haram. Bagaimana kita membaca ayat itu? Tapi kemudian di tengah-tengah kaum muslimin sistem itu justru mengokohkan ya, sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalau ada penguasa, maka dia harus menjalankan hukum menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa nihkum bainahum bima anzalallah dan seterusnya. Ya. Jadi saya kira para alim ulama ya, mereka ini ya, orang yang punya tanggung jawab terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka itu paham ya, dan kita bersangka baik mereka paham, maka mereka tidak punya alasan untuk kemudian berdiam diri. Karena misalnya kekhawatiran tentang keselamatannya, kekhawatiran tentang nafkahnya dan lain-lain. Kan kalau ulama itu, kalau bahasa Quran mereka takutnya bukan sama makhluk, benar nggak? Takutnya justru adalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ntar bagaimana nih saya di hadapan Allah? Itu pertanyaan yang terngiang-ngiang kalau dia ulama. Bagaimana nanti kalau Allah menanyakan hal ini? Bagaimana saya menjawab nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Kan gitu. Jadi saya kira yang harus dimasifkan, yang harus kemudian digencarkan adalah opini tentang Islam itu sebagai sebuah nizamul hayah, manhajul hayah, sebagai sebuah sistem kehidupan, sebagai sebuah tatanan bermasyarakat dan bernegara. Atau lebih jauh lagi, dia adalah sebuah ideologi, sebuah mabda. Sehingga bukan hanya sekedar keyakinan-keyakinan, tapi juga harus tercermin di dalam aturan-aturan, di dalam kehidupan praktis. Nah, hal yang sangat penting juga ya, selain figur-figur tokoh alim ulama itu adalah kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin secara umum ini ketika mereka kemudian dibina,
diberikan pencerahan tentang Islam, ya, dengan Islam yang menurut tadi Al-Quran sebagai sebuah tatanan kehidupan, maka mereka akan menjadi sebuah kekuatan. Karena kata tadi Ustadz Profesor Fahmi Amar sebut ada istilah opini umum. Ya. Maka itu akan ibarat kata begini ya. Ada orang kalau di masa Rasulullah SAW itu dia figur yang kuat, dia tokoh yang berpengaruh. Tapi kemudian saking besarnya opini ya di negeri Yastrib yang kemudian menjadi Madinah itu, maka tokoh ini kemudian tidak punya pilihan kecuali ikut kepada dan tunduk kepada Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi perubahan ya itu yang paling penting adalah tadi opini. Betul, sampaikan Ustadz Profesor Fahmi. Sebagai gambaran begini ya. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tahukah kita berapa jumlah sahabat? Menurut riwayat yang paling kuat itu 700. Antara muhajirin tambah yang ansor tambah dengan sebagian kecil dari orang-orang Arab yang di luar ansor itu. Itu kalau di total jumlahnya 700. Berapa jumlah populasi Madinah? 13.000. Di masa itu menurut riwayat paling 13.000. Coba berapa presentasinya 700 versus 13.000. Tapi itu kemudian 700 ini punya kekuatan pengaruh, mampu untuk membangun sebuah opini. Ya, apalagi opini adalah opini tentang kebenaran, maka itu akan bisa mengubah. Subhanallah. Jadi sekira kita selalu optimis ya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu memang ketika kita sudah mengerahkan segenap kemampuan, mencurahkan semua daya upaya, kemudian seakan-akan sudah tertutup. Kalau kita melihat bagaimana dulu Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan dari orang-orang Ansar, ya, itu kan beliau sudah melakukan berbagai macam upaya pendekatan kepada kabilah. Kalau dibagi itu kan ada 3 garis besar wilayah di sekitaran Mekah itu ya. Ada namanya Taif, kemudian ada namanya Hijaz, kemudian ada Najd. Itu semua wilayah sudah hampir didatangi kabilah-kabilahnya Rasulullah SAW. Jawabannya menolak. Tidak mau untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Ada yang menerima tapi ada syaratnya. Ternyata bahkan kepulang dari Taif, ya itu kan Rasulullah SAW kemudian dipersekusi ya. Maka Allah kemudian memuliakan baginda Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Enggak lama sudah Isra Mi'raj itu orang dari Yastrib datang sendiri karena pas musim haji itu. Jadi pertama kali orang Yastrib masuk Islam cuma 6 orang. 6 orang, kemudian akhirnya mereka balik lagi mengajak orang, akhirnya banyak masuk Islam, maka musim haji berikutnya terjadilah Baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama itu berapa orang? 12. Hanya 12. Baru kemudian tahun berikutnya sudah diutus Mus'ab bin Umair menjadi 75. Tokoh-tokoh terjadilah Baiat Aqabah yang kedua. Jadi para ustadz kalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin ceritakan sedikit tentang seorang tokoh pelaku di dalam peristiwa baiat itu. Ada namanya sahabat yang agung, sahabiyun jalil, namanya adalah Rafi' bin Malik Bani Zuraik. Beliau ini Bani Zuraik. Beliau dari kabilah Khazraj. Termasuk 6 orang pertama yang masuk Islam. Siapa namanya? Rafi' bin Malik radhiyallahu anhu. Rafi' bin Malik. Hadir di peristiwa masuk Islam pertama bersama 6 orang. Kemudian hadir di Baiat Aqabah yang pertama. Hadir ikut Baiat Aqabah yang kedua. Wah. Dia punya anak. Nama anaknya Rifa'ah. Dan Rifa'i ya. Rifa'ah bin Rafi'. Ya. Sahabiyun jalil, seorang sahabat agung juga. Ini anaknya ya, kemudian ikut bersama baginda Rasul dan para sahabat dalam peristiwa perang yang sangat dahsyat, perang Badar. Jadi anaknya ikut perang Badar, itu bapaknya karena ada satu hal tidak ikut perang Badar. Nah, ada satu peristiwa. Jadi Rasulullah SAW sehabis perang Badar itu didatangi malaikat Jibril.
Kata malaikat Jibril begini kepada baginda Rasulullah, "Ma ta'udduna, bagaimana menurutmu atau bagaimana menurut pandanganmu tentang siapa ini orang-orang yang hadir di dalam perang Badar, yang itu kan kemenangan gemilang umat Islam?" Kata Rasulullah, yang ikut adalah merupakan orang-orang terbaik di antara sahabatku. Min khiyarina. Kata malaikat Jibril, wa nahnu minal malaikah min khiyarina. Jadi yang ikut, kan ada bantuan malaikat itu ya. Ada yang pimpin Jibril, ada yang pimpin oleh Mikail, ada yang pimpin Israel. Bayangkan, perang Badar yang sedahsyat itu, yang kemudian ada sebuah narasi khusus memuji bahwa pelakunya itu adalah khiyaruna, orang-orang terbaik kami, kata Rasulullah SAW yang ikut perang Badar, makanya punya keistimewaan khusus. Dan malaikat juga yang terjun, kata malaikat Jibril, itu bukan sembarang malaikat, itu malaikat yang paling terbaik. Nah, kita pegang nih ya, satu poin ini. Tadi kita katakan bahwa Rafi' bin Malik radhiyallahu an tidak ikut perang Badar. Ya kan? Kemudian terjadi dialog sama anaknya. Tapi beliau ini ikut perang Uhud, ikut perang-perang yang lain. Rafi' ini. Kata beliau, alangkah hebatnya kalau ikut perang Badar. Saya ingin sekali ikut perang Badar. Tapi karena takdir Allah tidak kesampaian. Bahkan kata Rafi' bin Malik ya, bahwa saya tidak ingin ya, kesempatan saya untuk ikut baiat Aqabah yang kedua ini kemudian tergantikan oleh kesempatan ikut perang Badar. Paham nggak kita maknanya? Jadi Rafi' bin Malik radhiyallahu anhu memberikan pernyataan tegas bahwa andai kata takdirnya adalah antara ikut perang Badar dengan ikut baiat Aqabah yang kedua, maka sungguh baiat Aqabah yang kedua adalah yang lebih utama, lebih agung. Andai kata tidak ada baiat Aqabah yang kedua, tidak ada daulah Madinah. Andai kata tidak ada baiat Aqabah yang kedua, tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khandaq, tidak ada Fatu Makkah. Subhanallah. Paham pesan dari, jadi orang yang diberikan kemuliaan Rasulullah SAW, orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berkontribusi, orang yang beraktivitas di dalam bagian mewujudkan kekuasaan Islam itu. Sampai kemuliaannya itu dikatakan dalam bahasa sahabat tadi itu mengalahkan kemuliaannya para peserta Badar. Subhanallah. Nah, ini kesempatan terbuka di depan kita menjadi tokoh-tokoh yang terlibat langsung secara aktif untuk kemudian terjadi ya, kekuasaan yang Islam.